kita buka ini agar kita dapat membuka cover keseluruhannya ya. Dari sini sudah tampak posisi daripada kompresornya. Di sini ini fan. Fungsinya itu mengisap udara dari luar untuk mendinginkan cooler LP dan cooler HP. Nah, untuk langkah kerjanya, udara yang masuk akan dihisap oleh air filter atau filter udara sehingga masuk ke dalam ruang kompresi LP atau low pressure. Biasa kita sebut thorax stage 1. Nah, udara yang masuk tersebut setelah dikompresi akan masuk ke cooler LP untuk dinginkan. Nah, apabila udara yang dikompresi tersebut pressure-nya melebihi dari 9 bar, otomatis safety valve pada LP ini akan bekerja. Karena pada safety valve ini berfungsi menjaga udara 9 bar. Di sini jelas ya, tertera pada safety valve-nya, nampak? Nah, 9 bar. Nah, setelah itu udara yang telah didinginkan oleh udara fan tadi akan keluar menuju sisi discharge ini ke silinder HP ya. Nah, jadi ini yang berasal dari cooler LP tadi atau intercooler tadi akan masuk ke thorax second stage atau thorax tahapan kedua untuk dikompresikan lagi atau dipadatkan lagi. Setelah proses kompresi, udara tersebut akan didinginkan, akan keluar menuju spray cooler. Jadi spray cooler ini akan mendinginkan udara yang keluar dari second stage thorax atau thorax HP dan masuk ke cooler HP atau after cooler. Udara yang masuk ke after cooler akan dinginkan juga oleh fan tersebut. Jadi udara masuk dan keluar melalui fin ini sehingga udara yang terkompresi tadi akan didinginkan. Jadi jalurnya udara yang terkompresi tadi akan masuk dari tubing-tubing yang panjang-panjang ini ya. Sedangkan yang melengkung-lengkung ini yaitu fin yang berfungsi untuk jalur keluarnya udara dari fan untuk mendinginkan cooler ini. Nah, di sini terdapat
safety valve. Jadi safety valve ini berfungsi untuk menjaga pressure tidak melebihi dari 30 bar. Jadi apabila pressure pada cooler ini melebihi 30 bar, otomatis dia akan merilisnya melalui lubang ini, sehingga pressure menekan piston atau menekan spring yang ada di dalam ini dan membuangnya melalui lubang ini. Setelah itu, udara yang sudah diinginkan akan keluar melalui sisi discharge atau outlet ini atau hose outlet, masuk menuju ke separator. Nah, di separator ini udara akan dipisahkan antara air dan udara. Nah, air akan turun ke bawah karena massa jenis air lebih berat daripada udara. Nah, setelah udara yang dikompresi tadi standby, udara yang masuk ke sini sebesar 30 bar akan mendorong non-return valve. Untuk disalurkan ke sistem atau ke botol. Nah, di sini ada non-return valve di dalam ini. Fungsi non-return valve yaitu menjaga agar udara yang ada di botol atau outlet ini tidak masuk kembali kepada sisi outletnya si HP pressure, high pressure ya, atau dari sisi discharge-nya daripada HP cooler. Nah, selanjutnya kita akan membahas tubing yang kecil ini atau hose, flexible hose ini. Jadi flexible hose ini berfungsi untuk mensensing pressure yang ada dalam tersebut melalui solenoid valve yang ada dalam ini. Nah, sedangkan yang HP-nya sama juga. Di sini terdapat hose flexible hose yang berfungsi untuk membaca berapa tekanan pressure yang ada di HP cooler dan akan terbaca melalui solenoid valve ini. Jadi untuk kompresor ini yang menggerakkan crankshaftnya daripada torak tersebut adalah motor. Motor ini yang menggerakkan dua buah root atau connecting root pada kompresor torak. Sedangkan motor yang ada di sini adalah berfungsi untuk mensuplai atau mensirkulasikan oli ke dalam sistem pelumasan yang ada di kompresi torak ini. Jadi cara bekerjanya, apabila kompresor torak ini bekerja, maka otomatis kompresor yang untuk pelumasan ini akan bekerja juga. Nah, ditanya apakah bisa dilakukan pelumasan secara manual atau preloop, maka kita dapat menjawabnya bisa, tentu saja, dengan melalui switch yang ada di panel monitor. Oke, untuk proses penambahan oli kita bisa membuka plug dengan menggunakan kunci L17. Nah, kita dapat mengisinya di sini dengan menggunakan oli standarnya dari kompresor torak ini ya. Nah, untuk level olinya di sini bisa kita lihat, level oli tidak boleh melebihi dari garis atau titik yang ada di sini. Nah, apabila olinya melewati titik ini, otomatis di sini ada aba-abanya ya. Kurang dari titik ini juga tidak boleh, melebihi juga tidak boleh. Berarti dia oli ini berkisar sekitar 50% atau 60% untuk dilakukan top up atau penambahan oli. Nah, untuk proses drainnya, kita bisa melakukan drain
melalui plug yang ada di bawah fan ini. Dengan menggunakan kunci L22 kita dapat membukanya dan langsung melakukan proses drain. Jadi begitulah proses dan langkah kerja daripada kompresor torak ini.